Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabasiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat Ramaloka, para pemirsa di mana saja berada, yang semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, hadirin, mustamiin, para pemirsa, begitu pula santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ardaniyah Kota Serang, Banten, yang semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hidup dalam keimanan, hidup dalam keislaman. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dalam keimanan dan keislaman. Bulan ini bulan yang penuh keagungan. Kita semua pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita berpasrah diri melaksanakan ibadah puasa. Siang hari kita tahan diri kita, hawa nafsu, emosi, makan dan minum dengan melaksanakan ibadah puasa. Di malam hari kita khusyuk, khudu' dan kita pasrahkan diri kita dengan penuh pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah salat tarawih, qiyamul lail, di dalamnya qiraatul Quran, zikir, tahlil, tasbih, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita ucapkan dalam sanubari kita, jiwa dan kolbu kita, dengan kita ucapkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku dan solatku, hidupku dan matiku hanya satu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin Sobat Ramaloka, para pemirsa, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ardaniyah Kota Serang, Banten, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sekian banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan, berikan kepada kita. Syukur yang tidak terhingga Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Mungkin sebagian orang menganggap dan berkata bertemu bulan Ramadan sesuatu yang biasa. Mungkin itu adalah orang lain. Mungkin sebagian orang menganggap dengan bertemunya bulan Ramadan bukan sesuatu keagungan atau pula bukan sesuatu kemewahan di dalam perjalanan hidupnya. Itu pun mungkin orang lain. Siapa orang lainnya? Mereka yang lemah keimanan dan keislamannya. Tetapi selaku kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak nikmat karunia, anugerah, kemuliaan, keberkahan yang sungguh sangat besar, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Di saat orang lain mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, padahal dia sehat, padahal dia kuat, padahal dia tidak memiliki kekurangan apa-apa, mereka acuh, mereka biasa, mereka cuek, tidak pernah berpikir apa, dia bye-bye bulan Ramadan. Biasa saja dengan kehadiran bulan Ramadan. Begitu pula di saat orang lain bertemu dengan bulan Ramadan, yang lain sibuk kita melaksanakan ibadah puasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah sebaliknya yang lain acuh, tidak acuh. Tidak ada tersirat dalam jiwanya. Tidak ada gemetar dalam kolbunya. Yang dia pikirkan adalah kehidupan dunia. Kesibukan, kehidupan. Kesibukan hanya sebatas dunia dan dunia. Di antara sekian banyak umat manusia, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kesibukannya. Subhanallah, syukur alhamdulillah, kita diberi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ingat kepada kita dengan kita mengingat bulan Ramadan. Kenapa kita bersyukur dengan mengingat bulan Ramadan? Karena banyak orang yang hidupnya berkecukupan sehat ada dalam bulan Ramadan diberi lupa. Nah, ini yang paling berat. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kepada kita ingat pada bulan Ramadan. Yang kedua, bukan hanya kita ingat dalam bulan Ramadan, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melaksanakan ibadah puasa. Subhanallah, ibadah puasa ini bukan sembarangan ibadah. Kalau ibarat rem, ini disebut dengan rem mendadak ini. Memang kalau kita tidak menggunakan rem mendadak, ya bisa-bisa jadi musibah. Rem mendadak sekaligus apa? Demi keselamatan. Begitu pula kita hidup di alam dunia selama 11 bulan. 11 bulan kita sibuk, perut kita tidak pernah berhenti, mulut pun tidak pernah berhenti, jiwa dan raga kita pun tidak pernah berhenti. Rem secara mendadak di bulan Ramadan. Mengerem secara mendadak di bulan Ramadan ini tentu ada yang kaget, tentu ada yang
mereka merasakan ketakutan dan kekhawatiran, ya karena merem mendadak. Tapi ada yang biasa-biasa saja, karena memang sudah terukur dengan keselamatannya. Nah, semua kembali kepada diri kita. Umat manusia, mereka yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kaget dengan masuknya bulan Ramadan, berupaya dengan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Subhanallah. Tapi karena rasa keimanan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi rasa karena ketakwaan, pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 bulan penuh di siang hari, teriaknya matahari, begitu pula menahan lapar dan haus, semuanya kita tahan demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Ramaloka, para pemirsa, santriwan santriwati Pondok Pesantren Ardania, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini terdapat sekian banyak keagungan. Seperti yang telah kami bahas sebelumnya, di antara sekian banyak keagungan, yang pertama diturunkannya Al-Quran. Nah, ini sudah kami bahas tentang bagaimana keagungan, kemuliaan, karomah, serta agungnya Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperuntukkan sebagai hukum umat manusia di alam dunia. Kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, hadirin Sobat Ramaloka, pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan, keagungan di dalam bulan Ramadan ini, turunkannya Lailatul Qadar. Apa keagungan di dalam Lailatul Qadar dan apa itu Lailatul Qadar? Jadi begini, Sobat Ramaloka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terkait Lailatul Qadar ini tidak pernah membahas, tidak pernah menjelaskan di bulan-bulan yang lain. Bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di bulan-bulan lain selama 11 bulan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membahas Lailatul Qadar di bulan-bulan yang lain. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ternyata di dalam bulan Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hanya di malam bulan Ramadan. Subhanallah. Inilah di antara keagungan, kemuliaan bulan Ramadan. Selain diturunkannya Al-Quran, yang kedua terdapat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Di dalam bulan Ramadan ini, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam bulan Ramadan ini Lailatul Qadr yang dinamakan dengan Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadr? Nah, inilah yang akan kita bahas di sore hari ini.
kita merindukan dengan Lailatul Qadar, apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sifatnya adalah sifat duniawiyah. Misalnya begini, jangan sesekali kita terbayang atau pula terpikir bahwa Lailatul Qadar itu mungkin kita mendapatkan cahaya, atau Lailatul Qadar itu kita mendapatkan sesuatu seperti berlian, atau pula jangan sesekali berpikir Lailatul Qadar itu kita mendapatkan sesuatu yang kita berpikir sifatnya adalah sifat duniawiyah. Nah, ini jangan sesekali kita berpikir Lailatul Qadar itu seperti itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar? Lail adalah malam. Al-Qadar itu adalah ketentuan, kehendak. Berarti yang dinamakan dengan Lailatul Qadar adalah malam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Ada permainan lomba main bola. Nah, ceritanya ini ada lomba main bola. Nah, di saat terjadinya lomba main bola, maka tentu akan ditentukan pemenang. Maka kita akan berikan kepada siapa yang menang. Siapa yang menang itu adalah mereka tim terbaik. Oh, berarti anugerah yang diberikan, piala yang akan diberikan pada pemenang itu adalah tim terbaik. Nah, ini gambaran Lailatul Qadar. Atau mungkin sebaliknya, kita pemberian kepada yang terbaik. Di antara sekian pilihan, kita pilih, baik pun dari bentuk apapun dapat kita pilih, nanti ada yang namanya anugerah terbaik. Saat kita memberikan anugerah terbaik, berarti itu sudah mendapatkan pilihan yang sudah kita pilih, dan yang kita sudah pilih ini kita berikan, dan dia yang terbaik. Yang terbaik itu yang kita anugerahkan. Dari gambaran ini dapat kita kinayahkan kepada siapakah yang mendapatkan Lailatul Qadar dan apa Lailatul Qadar itu. Jadi yang dinamakan dengan Lailatul Qadar adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian anugerah dari Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang diberikan anugerah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah yang tidak bisa kita bahas. Ibaratnya begini, kita selaku bawahan. Nah, kita ini selaku bawahan, kita disayang oleh atasan, oleh bos kita, disayang banget. Oh, kalau sudah bawahan disayang oleh atasan, tidak usah bawahan ini kira-kira mau ngasih apa. Kira-kira bawahan ini berpikir bos mau memberi apa. Yang namanya bawahan, kalau atasan ini sudah betul-betul sayang, tidak usah berpikir dan bertanya. Semua apa yang dimiliki bos, kesemuaannya pasti diberikan untuk bawahan. Kenapa? Saking sayangnya. Tuh, itu namanya anugerah. Jadi itu namanya anugerah. Satu contoh lagi. Istri disayang suami. Nah, yang menyayangi siapa? Suami. Yang disayangi istri. Kalau suami sudah sayang kepada istri, istri tidak usah nanya mau ngasih apa. Istri tidak usah minta apa. Jangankan dia minta, baru mau kepengennya, apa yang ia pengeni, apa yang ia harapkan, apa yang ia minta, semuanya dikabulkan oleh suaminya. Kenapa?
Karena saking sayangnya, itu namanya adalah anugerah. Begitu pula kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini, siang hari, dari mulai imsak sampai kepada waktu maghrib, melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan menahan haus, menahan syahwat, menahan emosional. Semua perjalanan kehidupan kita di alam dunia kita tahan. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di siang hari, di malam hari. Laksanakan ibadah salat sunat tarawih. Kita laksanakan sunnah-sunnah yang lain. Di malam sepertiga malam, kita laksanakan ibadah salat sunat tahajud, qiyamul lail, membaca Al-Quran, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Siapa yang sempurna melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, tentu dia akan sempurna melaksanakan amalan selain bulan Ramadan. Berarti di 11 bulan yang akan datang. Nah, orang yang melaksanakan amalan kebaikan selama 11 bulan itu, begitu pula terbentuk amalannya ada dalam bulan Ramadan, tentu sangat letih. Siapa bilang ibadah tidak malas? Semua ibadah kita kerjakan dengan malas. Siapa bilang ibadah tidak letih? Semua amalan ibadah kita kerjakan dengan letih. Siapa bilang ibadah tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan pikiran, tidak membutuhkan kekhusyuan? Siapa bilang ibadah tidak membutuhkan harta, kepemilikan? Semua kita rasakan, semua kita berikan. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Untuk kita menjadi hamba yang baik, hamba yang mulia, dan hamba yang sempurna. Semuanya itu adalah kita paksakan. Jadi ibadah itu penuh dilematis, di dalamnya kemalasan. Semua kita paksakan. Karena semua ibadah itu kita paksakan, tujuannya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Letih, sungguh sangat letih. Karena di dalam kita ibadah sungguh sangat letih, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, memberikan kemuliaan. Jadi jangan tanya kira-kira apa Lailatul Qadar itu. Jadi yang dinamakan dengan Lailatul Qadar itu adalah anugerah. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan anugerah, ya, memberikan satu ketentuan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, daratan dan lautan, dunia tidak ada apa-apanya, semua akan dipersembahkan untuk umat manusia. Mereka yang letih, terus letih dan letih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dunia beserta isinya, daratan dan lautan beserta isinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun terus menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala terus merahmatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberkahinya. Semua apa yang dalam renungannya, apa yang dalam pikirannya, apa yang dalam kolbunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah, harapannya semua tidak ada yang pernah dihindari oleh Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia letih, dibalas oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Jadi itulah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah anugerah
ketentuan yang sungguh sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dan siapakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana bandingannya dengan Lailatul Qadar? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, santriwan dan santriwati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama, yang mendapatkan Lailatul Qadar, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya ia baru lahir ke alam dunia. Subhanallah. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah mereka hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersih, suci, tidak ada sedikit pun debu dan dosa. Ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dapat kita bahas secara luas, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Manusia hidup di alam dunia ini selalu bergelimang dengan dosa dan salah. Setiap umat manusia melangkah di alam dunia ini, manusia melangkah di alam dunia ini tidak luput dari dosa dan salah. Nah, ini manusia. Kalaulah memang debu sudah mengotori kaca dan kaca pun menjadi gelap, sebagaimanapun jelas dan bercahayanya kaca, tidak akan bisa terang karena dengan gelapnya debu. Begitu pula umat manusia. Sebagaimanapun dia cerdasnya, bagaimanapun dia pintarnya, bagaimanapun itu umat manusia dengan kemampuan yang sungguh sangat luar biasa, manusia akan ada dalam kegelapan. Hidupnya tidak ada arti kalaulah manusia ini bergelimang dengan dosa. Jadi kadang kita hidup ini serasa sempit, tidak bisa dan tidak mampu untuk pergi kemana. Karena tidak bisa dan tidak mampu untuk pergi kemana, akhirnya sobat Ramaloka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya terasa tidak punya arah. Yang ada frustasi, berakhir dengan bunuh diri. Kenapa? Sebetulnya itu karena gelapnya hati, banyaknya dosa. Berbeda mereka yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh dosa dan kesalahannya, makin percaya diri, makin merasa hidupnya sempurna, makin terasa ringan, dan tidak ada yang ditakuti dalam hidupnya. Hanyalah satu, ia mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan keceriaan dan penuh dengan kebahagiaan. Hidupnya penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Itulah di antara orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan Lailatul Qadar, ia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya dikabulkan oleh Allah dan ia menjadi kekasih tercinta. Subhanallah. Bagaimanakah seorang hamba ia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nih, begini. Terkadang hidup ini tidak sesuai dengan matematik pemikiran manusia. Bagaimana hidup ini tidak sesuai dengan pemikiran matematik manusia? Terkadang orang yang kerja keras, siang jadikan malam, malam jadikan siang, banting tulang, peras keringat, putar otak, mencari nafkah, kerja keras.
hidupnya jangankan berkecukupan, malah selalu kurang. Tuh. Mereka yang hanya ibadah dan ibadah, hanya ibadah, subhanallah, hidupnya lebih dari kecukupan. Terkadang beda dengan akal matematik. Yang kerja keras, hidupnya kurang dari kecukupan. Yang biasa hanya ibadah saja lebih dari kecukupan. Masalahnya apa? Yang memberikan rizki dalam hidup itu bukanlah manusia. Yang memberikan rizki dalam hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, subhanallah, rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia hidup di alam dunia, subhanallah. Pertama, serba cukup. Pengen punya rumah, cukup. Pengen punya mobil, cukup. Pengen punya dunia jabatan, cukup. Diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan hanya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia menjadi kekasih Allah. Apa yang ia miliki menjadi barokah. Apa yang ia rasakan adalah menjadi rahmat kasih sayang. Dan hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari fitnah, dijaga dari musibah, dijaga dari mara bahaya, dijaga dari fitnah sesama umat manusia. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jauh lebih besar, surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dengan husnul khotimah. Kuburannya raudhah min riyadil jinan, jadi kebunan surga. Akhir kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sobat Ramaloka, para pemirsa Santri Ardania, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka di dalam bulan Ramadan ini, kita ada dalam pertengahan bulan Ramadan. Terus tingkatkan letih kita. Terus tingkatkan semangat kita. Dan kita jangan terlalu percaya diri pada umur kita. Siapa tahu sesudah bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Jangan terlalu percaya diri pada diri kita. Siapa tahu kita tidak sampai pada akhir bulan Ramadan. Jangan terlalu percaya diri kepada diri kita. Siapa tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkehendak kepada kita pulang ke rahmatullah lebih cepat. Tidak ada manusia yang mampu memprediksi umur. Tidak ada manusia yang mampu menghitung umur. Tidak ada manusia yang mampu memperkirakan batas umur. Kita hanya berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertemukan dalam bulan Ramadan ini, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pertengahan bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan ibadah puasa, salat sunat tarawih, sunah-sunah yang lain, sedekah, begitu pula qiraatul Quran. Semoga kita semua menjadi hamba yang mulia, dan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid din wad dunya wal akhirah. Selamat melaksanakan ibadah puasa, dan selamat pula kita berbuka puasa. Terima kasih kebersamaannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.